Halo Ibu, halo teman-teman. Kami dari kelompok 13 Nematologi Tumbuhan ingin memaparkan hasil video kami di lapangan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Marcelina Palang, PLT 2. Nama saya Marceliano Sumantura, PLT 1. Nama saya Martina Seda Iban, PLT 4. Nama saya Merti Fitamir, PLT 1. Halo semuanya, kami dari kelompok 13 Nematologi Tumbuhan ingin memaparkan hasil pengamatan kami di lapangan. Sebelum kita melakukan pengamatan, terlebih dahulu kita harus menentukan lokasi pengamatan. Setelah itu, kita mulai melakukan pengamatan terhadap komoditi yang telah kita tentukan untuk mengetahui penyakit apa yang ada pada komoditi tersebut. Dan di sini kelompok kami melakukan pengamatan terhadap komoditi padi, dan penyakit yang kami dapati adalah penyakit kerdil. Saya akan menjelaskan tentang gejala dari penyakit kerdil dan ciri-cirinya adalah seperti daun sempit, pendek-pendek, kaku, hijau pucat, dan kadang-kadang mempunyai bercak seperti karat. Kalau dicabut, perakarannya pendek dan berwarna coklat. Nah, pada gambar di bawah ini menunjukkan perbedaan antara tanaman padi yang terkena penyakit kerdil dan tanaman yang sehat. Kadangkala terdapat percabangan anakan dari buku batang tanaman padi yang terinfeksi. Tanaman yang terinfeksi biasanya bertahan sampai dewasa, tetapi hanya menghasilkan sedikit malah yang kecil berwarna coklat dan bulir hampa. Penyakit ini sedang mewabah di sentra pertanian padi seperti Pantura Jawa. Penyakit ini dalam bahasa lokal bisa disebut jong, klowor, kok, dan lain. Penyebab dari kerdil rumput adalah virus. Virus disebarkan oleh hama wereng coklat atau Nila pervata lugens atau wereng hijau. Jika ini virus, maka sampai saat ini belum ada obatnya. Penyebab lain dari kerdil rumput bisa diakibatkan perubahan cuaca, pupuk yang digunakan, penggunaan benih yang sudah tidak murni, dan kualitas tanah. Namun faktor yang lebih dominan belum ada penelitian yang secara tegas penyumbang penyakit kerdil rumput selain dari akibat wereng. Ciri-cirinya adalah daun sempit, daun pendek penduk, kaku, hijau pucat, dan kadang-kadang mempunyai bercak seperti karat. Kalau dicabut, perakarannya pendek dan berwarna coklat. Pengendalian penyakit kerdil rumput karena wereng dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengendalian secara mekanis, dan yang kedua, pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mencabut dan membenamkan tanaman yang diduga terinfeksi wereng dan menggantikannya dengan tanaman yang sehat. Namun sebelumnya harus dibiarkan 1-2 hari sebelum diganti. Yang kedua adalah sanitasi lingkungan dengan cara membersihkan pematang dari gulma. Yang kedua adalah pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida kimia. Adapun cara lain yang dapat dilakukan untuk pengendalian kerdil rumput. Kerdil rumput bisa juga diakibatkan oleh kondisi atau tanah yang setiap musim secara terus-menerus menyerap pupuk kimia, seperti urea, NPK, dan lainnya. Untuk itu kita perlu menggantikannya dengan menggunakan pupuk organik seperti pupuk organik EM4. Karena dalam pupuk organik EM4 banyak mengandung mikroba-mikroba seperti mikroba acetobacter yang berfungsi untuk menghambat nitrogen bebas dari udara. Sekian dan terima kasih.